Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan dasar dalam sebuah organisasi pecinta alam atau organisasi di mana fokus kegiatannya adalah berkegiatan di alam bebas, entah itu pecinta alam atau itu grup penempuh rimba, mendaki gunung dan sebagainya. Tapi kita akan bicara mengenai sebuah adat, sebuah prosesi yang seharusnya dilalui oleh setiap anggota untuk dapat memiliki kapabilitas berkegiatan di alam bebas. Seperti apa? Lanjutkan ke scan berikutnya. Teman-teman sekalian, kegiatan khususnya kegiatan mendaki gunung atau petualang di alam bebas zaman dahulu, bukan zaman dahulu, sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu itu kondisinya 180 derajat berbeda sekali dengan kondisi seperti sekarang. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari segi kuantitas. Kalau dulu ya yang berkegiatan di alam bebas, terutama mendaki gunung, itu sangat terbatas ya. Tapi sekarang karena semakin terbukanya informasi mengenai kegiatan pendakian atau kegiatan petualangan, maka itu akan menjadi lebih mudah gitu ya orang untuk mengakses informasi. Tapi ada satu kemunduran yang patut kita sikapi bersama ya teman-teman, dimana kalau zaman dulu itu dengan keterbatasan informasi, dengan keterbatasan peralatan, maka orang yang ingin berkecimpung atau ingin mencoba berkegiatan di alam bebas itu mau tidak mau harus mengikuti sebuah organisasi ya, entah itu organisasi pecinta alam atau organisasi petualang, di mana tujuannya adalah mereka ingin belajar bagaimana supaya mereka pada saat berkegiatan di alam bebas itu aman ya. Nah, teman-teman, saya akan coba bahas prosesi apa saja kalau kita mengikuti sebuah organisasi yang fokus kegiatannya di alam bebas itu seperti apa ya. Sebuah organisasi pecinta alam di dalam rekrutmennya zaman dulu, kalau sekarang itu saya yakin sudah jarang sekali, itu calon anggotanya harus mengikuti fase-fase tertentu. Fase-fase tersebut adalah, yang pertama adalah pra pendidikan dasar, yang kedua adalah fase pendidikan dasar, yang ketiga adalah fase pendidikan lanjutan. Mengapa seperti itu? Karena dulu itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk berkegiatan di alam bebas itu tidak hanya sekedar punya cuan, tidak hanya sekedar punya peralatan, tapi itu harus betul-betul dibarengi oleh keterampilan yang mumpuni untuk berkegiatan di alam bebas. Oleh karenanya organisasi-organisasi pecinta alam zaman dulu itu sangat konsisten untuk melaksanakan kegiatan yang tiga itu. Kalau calon anggota itu tidak bisa memenuhi atau dalam tanda kutip tidak lulus dari proses awal, proses di tengah dan di akhirnya itu, maka otomatis mereka tidak mempunyai kapabilitas untuk berkegiatan di alam bebas. Artinya mereka bisa memilih mundur atau mengikuti ulang pendidikan-pendidikan yang diadakan oleh sebuah organisasi pecinta alam. Fase-fase pendidikan dasar itu ya ada tiga. Yang pertama adalah pra pendidikan dasar. Nah, di periode ini calon anggota belajar secara bersama-sama di bawah bimbingan senior-seniornya, di mana mereka mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan masalah kegiatan-kegiatan di alam bebas. Contohnya adalah sejarah. Kemudian yang kedua adalah mengenai peralatan
pengetahuan peralatan, juga cara menggunakannya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen ekspedisi, kemudian teori-teori mengenai bagaimana teknik survival, bagaimana teknik penyelamatan pada saat terjadi keadaan darurat. Nah, di dalam fase prapendidikan dasar ini kebanyakan itu dilakukan secara indoor ya, di dalam ruangan. Kemudian sebagai variasi di situ juga dilakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya outdoor. Tujuannya adalah untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari atau untuk mempraktekkan teori-teori yang sudah dipelajari di indoor itu ya. Nah, di sini peserta betul-betul dituntut harus memahami, harus menguasai materi, yang itu materi berupa pengetahuan atau materi yang sifatnya harus praktek ya. Teman-teman, langkah selanjutnya atau kegiatan selanjutnya apabila prapendidikan dasar sudah selesai adalah masuk ke fase pendidikan dasar. Nah, ini yang paling seru dan boleh dikatakan sebagai inti dari kegiatan pendidikan bagi calon anggota sebuah organisasi pecinta alam, di mana di sini ditentukan peserta lulus atau tidak lulus. Nah, di sini harus penilaiannya harus didasari secara objektif ya. Kalau memang tidak bisa, jangan diluluskan ya, itu karena berbahaya. Berbahayanya seperti apa ya? Karena mereka kalau diluluskannya karena mereka merasa sudah mengikuti pendidikan dasar, sudah mendapatkan atribut organisasi, maka mereka akan timbul perasaan bahwa saya sudah siap. Nah, padahal sesungguhnya belum. Jadi ketika mereka berkegiatan, nah itu resikonya sangat tinggi. Oleh karenanya pada fase pendidikan dasar itu betul-betul digembleng calon anggota itu, jangan sampai ada yang tidak kredibel. Apa saja dalam fase pendidikan dasar ini kegiatannya itu yang pasti harus di alam bebas ya. Kalau menurut saya tidak ada toleransi karena nantinya akan berkegiatan di alam bebas. Jadi kalau pendidikan dasarnya diadakan di daerah perkampungan atau dan sebagainya, itu nanti terutama kurang seru. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka praktek kalau objeknya itu tidak sesuai dengan nanti yang akan mereka geluti pada saat mereka sudah lulus gitu ya. Jadi tempat untuk pendidikan dasar ini harus ada di alam bebas ya. Pada fase pendidikan dasar ini teman-teman, antara senior dan junior itu gimana ya, ada pembatas cuma yang rasional. Artinya tidak boleh ada yang namanya bully ya, tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya konyol, yang tidak berdasar gitu ya. Karena saya pernah mengalami dulu waktu SMA mengikuti sebuah organisasi pecinta alam, ternyata yang saya dapatkan itu bukan materi atau bukan praktek, tapi yang ada ditampar, diomel-omelin dan sebagainya. Di situ saya berpikir, apaan sih seperti itu, nggak ada gunanya. Maka saya sarankan di dalam fase pendidikan dasar ini senior itu betul-betul mencurahkan kemampuannya untuk membimbing junior-juniornya supaya mereka menguasai keterampilan, pengetahuan yang diperlukan untuk kegiatan di alam bebas. Jadi jangan main-main, jangan asal di alam bebas, tapi betul-betul harus terjadi interaksi yang positif, di mana senior memberikan arahan, memberikan bimbingan, para junior itu menyerap dengan baik ya, seperti itu. Teman-teman, kalau fase pendidikan dasarnya sudah
selesai, sudah terjaring antara peserta yang lulus dan tidak lulus. Nah, di situ biasanya memasuki fase pendidikan lanjutan. Pendidikan lanjutan seperti apa? Biasanya masa anggota muda itu ya, masa pendidikan lanjutan, mereka kalau kedokteran itu istilahnya memilih spesialisasi gitu ya. Memilih spesialisasi. Tapi sebelum memasuki periode itu, biasanya setelah pendidikan dasar ada yang namanya ekspedisi wajib, dimana di situ kembali kemampuan junior itu diuji ya, bagaimana mereka menyerap informasi, menyerap pelajaran, menyerap praktek-praktek dari seniornya di lapangan. Nah, ekspedisi wajib ini seru sekali. Mungkin suatu saat nanti saya akan menceritakan pengalaman saya dulu mengikuti ekspedisi wajib. Nah, ekspedisi wajib ini betul-betul harus dipersiapkan secara fisik, kemudian dari segi pengetahuan, dari segi waktu juga betul-betul harus dipersiapkan dengan baik dan benar. Kita kembali ke pendidikan lanjutan. Pendidikan lanjutan ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa di sini mereka, para adik-adik angkatan itu diberi pilihan mana yang kegiatan yang lebih disukai oleh mereka. Biasanya terdapat ada pilihan gurila ya, gunung, rimba, laut, kemudian ada susur gua, ada orad, olahraga arus deras, susur sungai, termasuk di dalamnya ada susur pantai, kemudian untuk rock climbingnya juga ada. Jadi tergantung organisasinya. Kalau organisasinya menyediakan spesialisasi berapa cabang, ya tinggal memilih saja. Nah, itulah teman-teman sekilas mengenai proses kegiatan rekrutmen sebuah organisasi pecinta alam. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya sengaja membuat konten ini untuk meninggalkan jejak digital ya, karena sekarang ini sudah jarang sekali orang mau bergabung dengan organisasi pecinta alam, belajar, menekuni ya, karena mereka lebih memilih instan, beli alat, punya bekal, berangkat tanpa menghiraukan keselamatan. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Bila ada yang ingin disampaikan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan subscribe-nya juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.